Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina iman. Yang saya muliakan Ustadz Doni Amin Sadar, yang saya hormati Ibunda Minati Desman, Sahibul Bait, Buda Jim Chandra, Mbak Mala, dan keluarga yang saya sayangi, uti-uti yang solehah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di kediaman Buda Chandra dan Mbak Kemala pada pagi hari ini untuk kita bersilaturahmi sekaligus tasyakuran ulang tahun pernikahan Buda Chandra dan Mbak Kemala yang ke-36 yang tepat jatuh pada hari ini. Alhamdulillah ya Mbak Mala ya. Insya Allah saya tanggal 19 yang ke-46. Oh, Masya Allah. Sudah bisa nyusul Mbak Nur ya, mudah-mudahan ya. Amin. Salawat dan salam sudah sepatutnya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga tercintanya. 36 tahun pernikahan sudah dilalui, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Buda Jim Chandra dan Mbak Mala dan tentunya kita semua yang hadir di sini tetap istiqomah dalam takwa. Istiqomah dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang langgeng selamanya, dan insya Allah kita bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan harapan itu, tentunya kita semua perlu selalu bermuhasabah diri, menintrospeksi diri. Karena terus terang dalam kehidupan rumah tangga tentunya kerikil-kerikil tidak pernah bisa kita hindari. Dan juga kita perlu menambah bekal untuk keharmonisan rumah tangga kita yang kekal dan abadi. Untuk itu Ustadz Doni telah hadir di tengah-tengah kita yang nantinya akan memberikan bekal atau pencerahan kepada kita semua. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan keberkahan pada hari yang berbahagia ini, kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Ella, dan kemudian sari tilawahnya akan dibacakan oleh Mbak kita tercinta Mbak Kemala. Untuk waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Ini suratnya yang dibacakan adalah surat An-Nahl surat 16 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu,
serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Surat Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dari keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Selanjutnya, kami mohonkan kesediaan Udadi untuk menyampaikan patah dua patah jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian syukuran kami 36 tahun sudah kami menjalani rumah tangga. Insya Allah ke depan Allah akan berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Amin. Allah berikan cucu di tengah-tengah kami yang masih kami tunggu. Amin ya Allah. Ya, bakalnya gitu ya. Cucu udah banyak ya, alhamdulillah ketularan. Amin amin ya Allah. Ini perjalanan yang sebetulnya terasa pendek, terasa cepat bagi saya dan anak Kemala. 36 tahun yang lalu, waktu kita masih muda belia, kita menikah, terus kita termasuk yang menginginkan anak, child wish, dengan punya anak segera. Tetapi Allah berkehendak lain. Kita baru dapat anak, Kemala baru hamil 10 bulan kemudian. Alhamdulillah setelah itu dapat anak pertama, 4 tahun kemudian anak kedua, dan 4 tahun kemudian anak yang ketiga. Alhamdulillah kami mohon doa dari sahabat-sahabat, dari ibu-ibu semua, dari Ustaz, dari ibunda kami, Nenati Osman. Semoga rumah tangga saya dan Kemala serta anak-anak ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Ya, amin dong. Dimudahkan. Amin ya Allah. Maghfirahnya. Semoga kami diberikan kesehatan untuk menikmati hari-hari berikutnya bersama cucu tercinta. Cucu-cucu kali ya. Amin. Dari cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pencerahan yang akan dibawakan oleh Ustadz Doni dengan tema merawat cinta pengantin lama. Judulnya luar biasa. Pengantin lama ya Ustadz ya. Untuk itu waktu kami persilakan kepada Ustadz Doni. Barangkali kalau masih ada waktu bisa ada kesempatan untuk tanya jawab. Namun kalau nggak ada waktu nggak apa-apa Ustadz. Namun kami mohon nanti ditutup dengan doa untuk kita semua dan khususnya kepada pengantin lama. Silakan Ustadz. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya pakai masker aja, ibu saya masih pilek, jadi berarti akhirnya berbahagia. Tapi kalau nanti di tengah jalan kurang jelas, bapak kita buka karena kan ajarannya juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, salatu wahdah, wa nasara abdah, wa azza juddahu wa hazara. Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Haji Chandra beserta Ibu Kepala, alhamdulillah selamat anniversary 30 tahun, luar biasa. Tentu banyak yang dilalui dan semoga itu memperkuat jalinan cinta Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dan juga kita semua. Kita semua adalah pengantin lama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan penting bagaimana merawat cinta bagi pengantin lama. Kalau pengantin baru sih anak-anak aja, pengantin lama itu challenging gitu. Saya hormati juga ibunda dari Ibu Kepala. Demikian pula ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita. Saya bersyukur bisa berkenalan dengan ibu-ibu semua, dengan Pak Chandra. Mudah-mudahan perkenalan kita ini betul-betul memberikan dampak yang baik bagi kita, sehingga kita layak bersama-sama bermimpi untuk ketemu lagi di surga. Amin. Jadi mimpinya aja itu udah keren. Apalagi ketemu juga gitu. Insyaallah. Dari kalimatnya semoga kita layak bermimpi untuk bertemu lagi di surga. Amin. Saya langsung saja Pak Jim, Bu Kepala. Ya, silakan Ustaz. Bagaimana sih merawat cinta pengantin lama? Ini yang bicara bukan saya, yang bicara Quran nanti. Kalau saya nggak pantas bicara pernikahan. Saya belum baru 20. Lupa Ustaz. 20 Kalau bapak-bapak lupa ya. Ya jadi tapi insya Allah yang akan bicara adalah Al-Quran untuk kita semua ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin mulai dulu dari worst case scenario. Ya, jadi kita lihat worst case scenario-nya, nanti baru kita ambil apa sih sebetulnya yang harus dijaga gitu ya dari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah data yang saya ambil dari hukum online ya. Dia membuat data yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Jadi yang ngurusin cerai-cerai gitu. Yang ngurusin cerai-cerai. Jadi tahun 2021 perceraian yang terjadi di pengadilan agama di seluruh Indonesia itu, ini menariknya penyebabnya adalah 36%. Ini 36% yang saya garis bawahi itu terjadi karena perselisihan dan pertengkaran. Nanti kita akan masuk dari sini. 36% terjadi karena perselisihan dan pertengkaran. Ada faktor ekonomi, tapi nggak segitu banyak, cuma 14%. Terus faktor yang lain seperti meninggalkan kediaman 7%, kabur misalkan salah satu pasangannya kabur. Atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT hanya 0,6% saja. Nah, gitu. Jadi yang terbanyak, yang tertinggi itu adalah 36% perselisihan. Ya, perselisihan dan pertengkaran. Jadi kalimatnya mereka ya, perselisihan dan pertengkaran. Jadi kalimat kita begini. Ibu yang dirahmati Allah, apa sih perselisihan dan pertengkaran itu? Perselisihan dulu deh. Perselisihan dan pertengkaran itu saya tadi mau buka pelan-pelan, tapi saya pikir cepat aja deh. Itu adalah soal komunikasi. Jadi kalau riset yang lain menunjukkan perceraian itu terjadi karena 3 hal. Pertama,
tiga hal utama ya yang dialami dalam pernikahan itu. Pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, mohon maaf ya, faktor seksualitas. Dan yang ketiga, komunikasi. Komunikasi. Bahasanya Direktorat Jenderal Peradilan Agama, bahasanya adalah perselisihan. Perselisihan itu kan komunikasi. Komunikasi. Setelah sekian lama menikah, komunikasi jadi beda, jadi gak kayak dulu gitu, ya kan? Nah itu terjadinya karena itu. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Ini luar biasa. Kasus namanya Ibu Kanti Utami di Brebes, 35 tahun, punya anak 3. Ini sekali lagi mohon maaf, ini worst case scenario. Jadi kita ingin lihat dari yang paling bottom. Usia 35 tahun, punya anak 3, stres. Anaknya digorok tiga-tiganya. Gitu. Terus kabar terakhir 2 meninggal, 1-nya hidup. Nah, ini ada video ya, ketika beliau ketika bukan utama ini baru masuk penjara, direkam oleh sipir penjara. Video ini menurut saya sangat berharga karena ini fresh, baru ditangkap masuk penjara terus diwawancara. Kalau nanti sudah diadili, itu beda lagi. Ini fresh. Jadi menarik kita melihat apa reasonnya dia gitu. Kenapa kok dia menggorok 3 orang anaknya itu? Ya, Ibu ya. Suaranya nggak masuk. Saya pikir ini sebentar. Oh iya. Oh itu siapa? Ibu namanya siapa? Adik Sami. Adik nama apa? Adik sekali. Iya. Ayo saya sama siapa? Nah, ini dia kalimatnya. Suaminya di mana? Tadi ya. Saya pengen Kontrak apanya? Rumahnya kan dan nah, dengan hidup susah itu sama siapa? Oke. Saya pikir cukup. Selebihnya hanya ini saja. Jadi tadi ada pernyataan dia gini. Saya pengen disayang gitu. Disayang sama siapa? Sama suami. Gitu. Loh, emang kenapa gitu ya? Ya pokoknya kemana-mana, terus ujungnya satu lagi tadi dia bilang, saya nggak mau anak saya hidupnya susah gimana, dibentak-bentak, gitu ya, dibentak-bentak. Akhirnya biar nggak susah, ibu gimana, ya udah biar mati aja. Maksudnya tuh begitu. Maka itu menarik di video ini ada komentar. Jadi komentarnya saya cuplik di sini, ibu-ibu. Komentar dari ibu-ibu juga, dia namanya Rina Savitri. Dia bilang begini, saya langsung aja to the point yang kesininya. Itu foto anak-anaknya ya, 3 itu. Yang belum meninggal, yang paling bontot sama yang paling tua yang belum meninggal. Jadi ada kalimat begini. Nah ini, dalam rumah tangga itu ada sosok suami yang kudu care dalam hal apapun itu, gitu ya. Jadi istilahnya orang ini mau bilang suaminya nih yang salah, gitu ya. Suaminya yang salah. Tapi kita bisa tangkap kata-kata pengen disayang dan bentak-bentak. Tadi ya, bentak-bentak. Ini contoh kasus aja. Ini anak-anaknya ini dari IG-nya sebelum dihapus itu. Nah, ini anak-anaknya. Ya. Masih muda dan artinya kalau orang lihat bukan orang yang bukan orang yang kusam apa gitu ya, kayaknya bersih, ini dia. Iya. Iya. Ada stres. Iya.
Oke, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, perselisihan tadi ya, komunikasi, ya komunikasi. Nah, ya ini dia mengiklankan makeup artisnya dia bahwa dia bisa makeup kayak gitu ya kira-kira begitu di IG-nya, ya diambil di IG-nya. Oke, jadi saya mau mengatakan banyak orang akan menyalahkan suaminya dalam kasus Karti Utami ini. Oke, tapi begini, ada juga kasus lain istrinya yang berkata-kata luar biasa sehingga suaminya tersinggung dan terjadi juga kasus pembunuhan. Ibu yang dirahmati Allah. Isi perkataannya benar, tapi di situ ada semacam suami itu tersinggung. Nah ini di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu saya ambil dari detiknews.com. Jadi motif suami di Semarang yang bunuh istri tersinggung karena diminta untuk mencari kerja. Nah iya, makanya apa yang disampaikan benar, harus cari kerja, harus ini, harus segera. Tapi kenapa kok tersinggung? Nah, itu. Kenapa kok tersinggung? Ya kan? Ini yang penting untuk kita buka sehingga merawat tadi cinta pengantin lama tadi ini ya. Satu ini di Semarang. Nah ini ibu-ibu di Jember ya, di Jember. Nah, Duren 3 tuh kasus Sambo itu yang itu Jadi ini saya cuplik saja dari merdeka.com. Peristiwa ini berkelahi suami istri nih, ya di atas tuh. Suami bunuh istri karena sering dimarahi oleh istrinya. Ya. Jadi nih, dari hasil pemeriksaan motif tersangka membunuh karena sakit hati terhadap korban. Sebab korban ini sering memarahi tersangka yang merupakan suaminya sendiri. Hingga tersangka mengambil sabit dan membacok korban sebanyak 3 kali. Artinya ada dendam di situ ya, karena pembacokannya lebih dari 1 kali, berkali-kali. Jadi dalam kedua pihak ini, suami maupun istri, di worst case skenario kita ini terjadi perselisihan yang dampaknya itu luar biasa, fatal sekali. Fatal sekali. Nah kalau kita compare dengan data Ditjen Peradilan Agama tadi, 36% perceraian. Syukur kalau bercerai. Kalau nggak bercerai jadinya begini. Saya bilang syukur kalau bercerai. Loh kok syukur bercerai Ustaz? Kalau bercerai artinya bisa membina hidup yang baru mungkin. Kalau begini jadinya saling bunuh atau bunuh anaknya, stres, ya kan? Kenapa? Persoalannya satu, perselisihan, komunikasi. Komunikasi, ya. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan untuk kita menangkap ini komunikasi. Uang bisa dicari, jatuh bangun bisa dihadapi bersama, apapun itu. Tapi komunikasi, itu membekas, itu berbekas. Oke? Nah, ini sebelum masuk nanti ke solusi Al-Quran, ada beberapa fakta pernikahan yang coba saya sampaikan. Tentu Bapak Ibu yang menikah lebih lama dari saya lebih memahami. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak pasti melakukan kesalahan, pasti. Salah ucap, gitu ya, salah sikap, salah prediksi, salah ini, pasti. Kalau tidak bisa diterjemahkan dengan komunikasi yang baik, hancur. Kalau bukan hancur pernikahan, ya hancur dalamnya, isinya. Bersama terus satu rumah, tapi tidak bahagia. Saya banyak dapat curhat ibu-ibu dari jamaah-jamaah kami di LMG itu. Saya banyak dapat curhat dan saya izin juga untuk cerita gitu ya kepada untuk menyampaikan cerita. Kata beliau, boleh aja Ustaz tapi jangan disebut namanya. Ada seorang ibu telepon saya, Ustaz gimana ya status saya ini? Kenapa? Saya dengan suami itu sudah tidak layaknya suami istri Ustaz. Maksudnya gimana? Ya nggak seperti suami istri. Sudah berapa lama Bu? Kurang lebih 21 tahun Ustaz. 21 tahun. Tapi tinggal serumah, tidur sekamar. Tapi tidak lagi. Kenapa? Saya nggak bisa Ustaz. Dulu dia pernah berbuat kesalahan. Nah, sejak saat itu saya nggak bisa memaafkan. Demi anak-anak, demi cucu-cucu, ya sudah. Kelihatannya seperti menikah, tapi nggak ada. Pernikahan itu nggak ada. Saya bilang ini zolim Bu.
Zalim kepada ibu, zalim kepada suami, zalim kepada anak-anak juga. Kalau anak-anak tahu gimana itu, kalau cucu-cucunya tahu. Bagusnya percaya saja, sehingga ibu bisa mulai hidup baru, suami juga bisa mulai hidup baru. Kalau sudah tidak bisa lagi, atau ibu maafkan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, seiring berjalannya waktu, pasangan pasti berbuat kesalahan. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, pasti terjadi cobaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Pasti. Mau hidup ini cobaan dan balak, darul balak. Gitu ya. Dalam pernikahan, pasti terjadi cobaan. Bahkan, yang menarik, cobaan-cobaan yang besar itu bukan cobaan soal keuangan. Bukan hanya cobaan soal ekonomi, Bapak Ibu yang bilang bukan cobaan soal ekonomi. Jadi ekonomi boleh ada, boleh bisa, tapi cobaan yang jenis lain itu yang justru berat. Gitu. Yang ketiga, semakin lama hidup bersama akan semakin mengenal pasangan, maka akan mulai terlihat kekurangannya. Kekurangannya. Juga kelebihannya tentu saja. Tinggal kita bisa melihat atau tidak. Gitu ya. Tinggal kita mau pilih lihat kemana. Ya. Kalau dulu sebelum menikah kelihatannya kalau dibilangin orang, wah suamimu tuh kok, calon suamimu tuh kok hitam sih. Sebelum nikah pasti bilangnya, tapi hitam manis. Kalau sudah nikah, sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mana sih hitam? Tahu tuh emang jarak mati. Keluar ya, kekurangannya itu keluar. Karena semakin kenal. Dan ini kalau tidak dijembatani, luar biasa. Yang keempat, ada faktor lain yang menyebabkan kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga itu. Anak bisa jadi faktor itu juga. Apalagi mertua, ya, besan, kalau besan belum, mertua, ipar dan lain sebagainya, adik kakak itu bisa menjadi faktor untuk menghancurkan keharmonisan itu. Dan itu banyak terjadi di mana-mana ya. Yang berikutnya, usia semakin tidak muda, maka akan semakin kehilangan kecantikannya, kehilangan yang dulu tampan jadi tidak tampan lagi, gitu ya. Kesehatan, itu luar biasa, ya, kesehatan. Kehilangan kesehatan. Kebutuhan ekonomi akan terus meningkat, ya. Persoalan karir masing-masing demikian juga. Ada yang membelain karir ini, wah luar biasa bu. Saya kalau boleh cerita pengalaman ini banyak sekali. Ada seorang ibu usianya sudah 72 tahun. Cerita ke saya, Ustaz, dulu suami saya itu sakit, stroke, terus sakit terus gitu. Padahal kalau beliau nggak stroke, mungkin saya sudah jadi bupati di daerah mana gitu ya, ditawarin. Nah kok terus deretan curhat kemudian adalah penyesalan. Padahal saya sudah begini, saya harus begini, akhirnya saya nggak bisa mengejarkan. Dalam hati saya pikir, sebelum saya sudah 72 tahun, ujungnya pernikahan ini nyesel dia. Ibu yang iya, karena suaminya stroke, dan akhirnya dia tidak bisa mencapai karir yang harusnya bisa dia capai. Gitu. Karena suami stroke, jagain, nungguin, walaupun nggak nungguin total tentu saja, tapi ini itu segala macam. Nah, ini yang seperti ini ada, ibu-ibu yang tidak seperti ini, ya, bapak sekalian. Yang kedelapan, semakin bertambahnya usia, mungkin salah satu pihak akan menderita sakit, dan ini akan dampaknya luar biasa kepada pihak yang lain. Kalau sehat-sehat aja enak. Tapi kalau istri kita sakit, atau suami sakit, wah itu luar biasa, ekstra itu, ekstra bukan hanya kesabaran. Kalau kesabaran 1-2 bulan mungkin oke, tapi kalau udah tahunan, ngurusin perkaraannya dan sebagainya, wah luar biasa. Nah, semua itu butuh solusi. Jadi dia solusi Al-Quran. Jadi tadi saya cerita dengan Pak Chandra. Al-Quran itu punya solusi yang luar biasa. Ibu kalau ikut seminar marriage, happiness atau apa ini itu mungkin puluhan juta kan. Al-Quran simple, sederhana, to the point, pas. Kalau kita praktekkan selesai. Apapun tantangannya, itu hebatnya Quran.
Ya. Apa solusi Al-Quran untuk ini? Nah, ini dia. Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 70 dan 71. Ya, silakan dibantu aja untuk dibacakan. Bu Malay, bacakan. Surat 33, ayat 70 dan 71. 70, 71 ya. Ya. Solusi Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu. Luar biasa ini Bu. Nanti kita buka ya. Kaulat sadida itu apa sih? Kalau diterjemahkan diartikan perkataan yang benar gitu ya. Tapi sebetulnya bukan itu, bukan hanya sekedar itu. Disitulah ada miss-nya ya, ada miss-nya. Tapi saya mau garis bawahi dulu ayat 71-nya. Ya. Kalimat Allah gini kan? Ya dari 70 ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah wa qulu qaulan sadida. Qulu qaulan sadida tadi tidak diartikan perkataan yang benar, tapi tidak hanya itu gitu ya. Nanti kita buka. Sebelum itu saya mau sampaikan ada janji Allah kalau kita bertakwa dan qulu qaulan sadida. Jadi solusinya cuma dua Al-Qur'an itu. Bertakwa dan qulu qaulan sadida. Selesai. Belum, nanti kita buka apa itu qulu qaulan sadida. Janji Allah pertama, yuslih lakum a'malakum. Wah, ini luar biasa. Ini dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari atau dalam bahasa Inggris present continuous tense. Yuslih lakum. Allah akan perbaiki terus a'malakum. Tadi kita pasti berbuat salah. Kita manusia, namanya juga nikah sama manusia, bukan nikah sama malaikat. Pasti berbuat salah. Bayangkan Ibu Kanti Utami tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana suaminya tuh nyeselnya tuh, saya membayangkan ya jadi suaminya beliau tuh, saya pengen disayang suami gitu ya, terus anaknya dibunuh begitu, sekarang dia tuh saya pengen disayang suami, Masya Allah, selama ini ternyata saya belum menyayangi gitu sebagai suami itu. Jangan-jangan dia juga nggak sadar suaminya itu bahwa apa yang dibutuhkan istrinya tidak dia penuhi, bukan cuma uang gitu. Gimana caranya supaya tahu itu? Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki. Masuk dalam pikiran kita. Harusnya kamu gini sama istri. Harusnya kamu gini sama suami. Itu yuslih lakum a'malakum. Kalau orang sudah mati ini dia yuslih lakum. Nggak ada, dia nggak kepikiran dia. Nggak kepikiran untuk bicara seperti ini kepada suaminya, untuk bicara seperti itu kepada istrinya, nggak kepikiran. Yuslih lakum a'malakum. Ini penting sekali karena kita manusia. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa yang sudah lalu, karena baru tahu sekarang dosa yang sudah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berlalu. Dan yang terakhir ini yang luar biasa, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sungguh telah menang dengan kemenangan yang azim. Kata-kata azim di dalam Al-Qur'an itu sakral sekali. Tidak Allah pakai kecuali pada sesuatu yang betul-betul hebat. Allah memakai kata azim itu untuk dirinya sendiri, Allahul Azim. Kedua, Allah memakai kata azim itu untuk menjelaskan akhlak Rasulullah. Quran surat ke-68 Al-Qalam itu ayat ke-1, 2, 3, 4, 5. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian Allah pakai juga kata azim itu untuk menjelaskan cobaan yang diberikan Fir'aun kepada Bani Israel, dan Allah berikan fauzan azimah. Jadi azim itu mencakup semuanya. Akhlak Rasulullah, kenapa disebut azim? Karena semua akhlak baik manusia ada di Rasulullah. Fauzan azimah, kesuksesan yang azimah berarti kesuksesan yang dimiliki semua orang akan ada di sini. Kalau Anda lakukan dua ini. Bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Apa kesuksesan manusia itu? Pertama, harus sehat jiwa dan raganya. Harus punya uang. Sebab itu sebabnya Allah menjadikan menyuruh kita berzakat. Zakat itu kan yang lebih.
harus punya lebih. 3, harus punya waktu. Itu sebabnya Allah memerintahkan kita fasiru fil ard, berjelajah di atas muka bumi. Yang keempat, harus harmonis keluarga kita. Itu sebabnya Allah berkali-kali menjelaskan tentang keharmonisan keluarga. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Yang kelima, harus punya ilmu yang mendalam dan benar. 5 kesuksesan itu. Fauzan Arsi bersama dengan pasangan, istri, suami, dan juga anak-anak. Nah, hebatnya lagi, kata-kata qaulan sadida, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebut 2 kali dalam Al-Quran. Satu ketika yuslih lakum a'malakum, yang kedua ketika menjelaskan agar anak keturunan kita menjadi anak-anak yang kuat. Sama. Ya, surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-9. Silakan. Surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Shadaqallah. Ya, terima kasih. Jadi, saya sengaja kasih tinta beberapa yang beda ini. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Pertama, ada 2 kali kata-kata takut dalam ayat ini sebagai warning, which is ini luar biasa. 1 ayat warningnya 2 kali. Ini nggak main-main. Pertama kata-kata khasya, ya. Waliyakhsha, dan hendaklah seseorang takut. Waliyakhsha allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah seseorang takut meninggalkan keturunan di belakangnya itu yang lemah. Dhi'af, ini namanya sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Artinya kelemahan yang macam-macam. Kelemahan cara cari duitnya, kelemahan inferior kepada orang, tidak pede, atau mungkin kelebihan pedenya gitu ya, atau mungkin juga kelemahan apalagi akhlaknya, kelemahan jasmaninya, kelemahan agamanya, di apa? Ya, banyak aspek, ya. Tapi solusinya sederhana. Oh sebentar, kata-kata khofu yang kedua, ini juga rasa takut. Jadi takut, waliyakhsha, dan khofu. Hendaklah betul-betul takut dan hendaklah betul-betul takut 2 kali. Kalau kita meninggalkan anak keturunan yang lemah di belakang kita, solusinya sama seperti yang tadi. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida. Sama. Jadi langgengnya keluarga, suami istri, cinta di antara suami istri, sakinah, mawadah, dan rahmah itu, wah itu kalau dibuka panjang lagi cerita itu ya. Sakinah itu apa, mawadah itu apa, rahmah itu bagaimana, tapi mungkin waktu kita nggak cukup sekarang, kita fokus dulu ke sini. Jadi qaulan sadida. Nah, maksud saya gini, kalau takwa, falyattaqullah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa buka YouTube, bisa buka ustaz-ustaz yang lain, apa itu takwa, karena sudah lazim dijelaskan. Tapi qaulan sadida ini, saya khawatir betul qaulan sadida ini. Apa itu sadida? Tadi diartikan perkataan yang benar. Loh, perkataan yang benar gimana gitu kan? Nah, ukurannya apa? Gini Bapak Ibu. Sadida, sadida. Jadi bagar dia begini, bertakwa selalu dan qaulan sadida, itu ya, tadi 2 ayat. Nah, inilah komunikasi. Qaulan sadida itu diambil dari kata-kata sadda dalam bahasa Arab, itu sadda ya. Jadi sadda. Akar katanya sadada, namanya sulasi mujarrad dalam bahasa Arab, 3 huruf ya. Tapi orang Arab itu kalau ada huruf yang sama ditasdid menjadi sadda. Sadda. Nah, sadida itu adalah artinya sesuatu yang memiliki sifat sadda. Sesuatu yang memiliki sifat sadda. Nah, apa itu sadda? Sadda itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah tembok. Ambil contoh surat Yasin. Surat Yasin kita sering dengar. Ya, ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Ya.
Mungkin ini gampang, nggak usah dibacakan. Jadi apa beda? Apa sabda itu? Jadi dalam bahasa Arab tembok itu ada dua. Yang pertama namanya jidar, yang kedua namanya sabda. Jidar itu tembok satu arah, umpamanya tembok kolam renang itu satu gitu. Itu namanya jidar. Tapi kalau tembok rumah yang pasti dia tidak satu saja, itu namanya sabda. Sadida. Sadida. Jadi sabda itu artinya adalah dinding yang bersegi, segi 4 atau segi 5. Ya, artinya tidak satu, dan itu biasanya untuk rumah, sabda itu ya, di rumah. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa qaulan sadida itu adalah perkataan yang memiliki filosofi dinding rumah. Ini qaulan sadida. Selama Anda jaga ini perkataan yang berfilosofi dinding rumah ini, insya Allah selamat pernikahannya, selamat anak-anaknya, cucu-cucu. Apa maksudnya? Setidaknya ada 4 qaulan sadida itu. Yang pertama, bukankah dinding rumah ini harus lurus dibuatnya? Lurus. Kalau bengkok, dinding rumah kalau dibuat bengkok begini, 1 tahun pasti sudah hancur, ambruk. Harus lurus, konsisten, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Konsisten itu sederhana. Hari ini A, 10 tahun lagi masih A juga, itu konsisten. Konsisten itu. Ya, jadi umpama begini. Saya sering contohkan kepada anak-anak, kepada jamaah itu, saya cerita kepada anak-anak konsisten itu begini. Misalkan kepada anak-anak kita bilang, nah, ayo kita upayakan minumnya secara sunnah ya. Kalau minum itu harus duduk biar sunnahnya dapat. Oke. Sekali waktu kita minum tidak sunnah, misalkan kita sambil berdiri, kita harus minta maaf sama anak-anak. Maaf ya nak, bapak lupa, ayah lupa. Konsisten. Wah, itu dihargai Bapak Ibu yang dirahmati. Dihargai sekali. Saya pernah, di pengalaman saya, waktu anak saya masih kecil, umur 5 tahun, kami sekeluarga bawa mobil ke Bandung. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jumpa anak perempuan saya, boleh tanya sama dia. Dia usia 5 tahun. Seperti layaknya anak-anak nangis-nangis minta apa ya, saya lupa, minta ke Indomaret atau apalah. Kita sudah jalan. Oh, mobil itu, nangis-nangis. Saya bilang, Maryam, anak saya namanya Maryam, kalau Maryam nangis terus, nanti mobilnya ayah berhentiin di pinggir, terus ayah keluar dari kursi ini, Maryam yang nyetir mobil ini. Dia nyoba nangis terus, akhirnya saya pinggirin mobilnya, saya keluar, saya nyetir, langsung diam. Dan sejak saat itu dia nggak pernah begitu lagi. Sekarang kalau diingetin dia ketawa gitu. Kenapa ini? Yang penting konsisten. Nggak harus galak-galak. Saya sering dengar ibu-ibu, dia nggak. Nanti mama turunin kamu di sini. Tapi nggak pernah diturunin. Itu bahaya ibu-ibu yang nggak konsisten. Iya, harus diturunin itu kalau begitu. Ya, adik saya pernah satu kali saya ke rumah adik saya, dia marah sama anaknya, disuruh nggak mau gitu. Udah deh, kamu kalau gitu nggak usah lagi ini sama ibu. Pokoknya dia begitu ke anaknya. Loh, jangan gitu, saya bilang. Kalau kamu nggak lakukan, nanti kamu dianggap tidak konsisten, tidak qaulan sadida, nggak lurus perkataan. Ini konsisten. Nanti kalau ibu-ibu ketemu anak saya, ada lagi satu pengalaman saya. Saya dulu waktu kecil, anak saya kecil itu, kalau susah dibilangin, ibunya udah wah segini gitu, segala neneknya sudah. Saya punya cara, saya bilang begini kepada anak laki-laki saya, namanya Azam, kalau kamu tetap begini, nanti ayah akan ke masjid, mengumumkan di masjid bahwa nama kamu ayah ganti menjadi mamah dede. Yang perempuan saya bilang, kalau kamu begini, nanti ayah akan ke masjid, mengumumkan di masjid bahwa kamu ayah ganti menjadi Zainuddin MZ. Sekali waktu coba deh anak-anak dia, masih kecil loh. Akhirnya saya gendong dua-duanya ke masjid. Nah, kebetulan di masjid kenal gitu kan. Mas Komar, tolong bisa mic-nya. Kenapa Pak? Nggak ditolong umumkan anak saya ini
tapi ganti namanya jadi Mama Dede. Dan sambil kedip-kedip mata ke anunya, ke barbat masjidnya. Langsung sejak saat itu anak saya nggak pernah lagi. Nggak pernah. Kalau dibilangin apa? Nur. Kalau dibilangin apa? Jadi bukan soal isi ancamannya, tapi konsistensinya. Konsisten apa enggak kita? Yang berkata-kata itu. Nah, ucapan itu berefek. Yang kedua, kita perhatikan di dindinglah kita akan meletakkan hiasan kaligrafinya, foto-foto perjalanan kehidupan kita, hiasan ini, hiasan itu, bunganya, itunya, segala macam. Dan kita bangga meletakkan hiasan itu, kita bangga memperlihatkan perjalanan hidup kita, memperlihatkan bagaimana ini dan lain sebagainya, identitas kita, isi dari hati kita, kehidupan kita, kaligrafinya, ininya, segala macam. Ibu yang dirahmati Allah, segitulah perkataan yang kaulan sadida. Bangga. Coba perhatikan tadi ya. Nih, ibu-ibu yang suami yang membunuh istrinya. Dia bilang tersinggung karena diminta cari kerja. Kalau kita baca ini, loh benar dong kalau kita cari kerja, disuruh cari kerja, betul. Tapi kata-kata yang disampaikan saya yakin tidak kaulan sadida, tidak bangga, bahkan merendahkan. Maka itu nanti kalau ibu baca nih, dia merasa direndahkan. Nganggur aja bisa aja cari kerja orang butuh kakinya aja bisa dapat duit, kamu enggak. Kamu punya kaki, orang butuh kakinya bisa dapat duit loh. Kaulan sadida apa yang hilang, cintanya tuh hilang. Cintanya hilang. Begitu juga suami kepada istrinya. Misalkan masak apa atau sesuatu atau dandan. Nah, ini kan kalau ibu-ibu kalau mau pergi kan dandan ya. Dandan. Bajunya nggak misalnya gitu ya. Kok nggak bagus sih atau nggak apa sih gitu ya. Nah, itu tidak kaulan sadida. Ada cara yang lain untuk berkata-kata untuk kita minta istri itu mengubah bajunya misalkan. Sepertinya warna ini kita pakai aja, kamu akan cantik kalau pakai baju, kamu akan cantik. Itu kaulan sadida. Bangga. Iya, dipuji, bangga. Dan itu dibutuhkan sekali ya, untuk menghadapi semua persoalan, apapun persoalan itu. Bangga, ya, memuji ya, karena itu adalah perhiasan kita, kaulan sadida ya, tadi kaulan sadida ya, perhiasan kita letakkan di tembok, di dinding, kita gantung dengan bangga. Seperti itulah harusnya ya. Saya teringat saya teringat ayah saya. Ini juga sih pengalaman ya. Saya teringat ayah saya itu pernah satu kali datang kakak-kakaknya beliau, ayah saya almarhum. Terus saya lagi di belakang tembok gitu ya, Ayah saya nggak tahu kalau saya ada. Terus beliau tuh ditanya oleh kakaknya, gimana anakmu si adu gitu kan. Saya ingat ayah saya bilang begini, si Dodi itu dia tuh pintar ceramah. Kayaknya dia harusnya jadi ustaz. Saya SD kelas 2. Jadi perkataan itu saya bangga. Dan apa yang diucapkan oleh ayah saya itu benar-benar beliau bangga tuh, karena saya juara di di SD waktu itu. Dan tanpa terasa saya sudah mencoba seumur hidup itu untuk mengalihkan diri tidak menjadi ustaz, menjadi pengusaha, menjadi ini, ujung-ujungnya jadi ustaz juga. Gitu ya. Tapi maksud saya, ketika perkataan itu bisa dikatakan langsung aja, nah, ayah bangga. Kamu hebat, daya analisis kamu hebat. Kamu hebat ini, kamu hebat itu. Dan kamu nggak perlu sama seperti orang lain. Pada istri, pada suami gitu juga. Saya bangga punya istri seperti kamu. Saya bangga punya suami seperti kamu, misalkan gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat merawat tadi itu yang kaulan sadida. Yuslihakum a'malakum,
nanti dampaknya kepada kita dalam kemudian hari, kita akan mudah teringat hal-hal yang harusnya kita lakukan yang baik. Ya. Nah, yang ketiga, bukankah di tembok rumahlah, bukan di atas, bukan di bawah, di temboklah kita meletakkan pintu, jendela. Untuk apa? Untuk bisa membuka yang luar masuk ke dalam, yang dalam bisa keluar. Bisa melihat, melongok dari dalam, melongok keluar, melihat masa depan. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah kaulan sadidah. Ya. Ada seorang anak, saya teringat nih seorang anak, jamaah yang struggle sama anaknya. Satu anak-anak bototnya, kerjanya mabuk aja. Anak yang lain beda-beda, anak yang lain sukses-sukses. Beliau ini pemilik pabrik salah satu pabrik yang dipercaya oleh Astra Honda Motor di Indonesia. Cuma ada 2, salah satunya beliau. Kaya raya. Ya. Anaknya 2 sukses, yang satu kerjaannya mabuk. Datang ke saya berkali-kali, ngobrol, akhirnya terbuka. Salah satunya adalah ketika anak botot ini pengen kuliah, ya, dia datang, ayah, aku mau kuliah bahasa Rusia. Kata bapaknya, ngapain kamu kuliah bahasa Rusia? Gak ada manfaatnya nanti. Gak bisa ini, gak bisa anu, gak bisa itu, gak bisa ini, gak bisa itu. Kuliah ekonomi aja, kuliah akuntansi aja, kuliah ini, kuliah ini. Akhirnya dia jalani, tapi bersamaan dengan itu tabiatnya berubah. Saya bilang, Pak, di situ mungkin salahnya. Kalau kaulan sadidah, ya, saya ingat anak saya yang perempuan dulu pernah bercita-cita, sekarang dia SMA kelas 3 ya. Waktu SMA kelas 1 dia pernah bilang gini, ya cita-cita aku mau jadi makeup artis. Saya terpukul sekali. Anak ustadz tapi mau jadi makeup artis gitu ya. Tapi demi mengamalkan kaulan sadidah, saya bilang, oh bagus. Nanti kamu bisa bikin kayak zombie itu. Ya, kayak gitu. Oh ya, seiring berjalannya waktu sekarang berubah. Jadi saya bilang tadi ke bahasa Rusia itu, ayah, aku mau kuliah bahasa Rusia. Harusnya bapak kan orang itu tanya, harusnya saya jawab apa Ustaz? Bilang aja, oh bagus, aku kuliah bahasa Rusia. Rusia itu negara yang potensial begini, begitu. Juga dia banyak kendalanya juga, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang dikenal, bermusuhan sama Amerika, bla bla bla. Tapi jadi spesialis kalau bisa pintar bahasa Rusia. Akhirnya dia akan mikir juga dengan sendirinya kan. Tapi dampak salah kata-kata, tidak kaulan sadidah tadi, menjadikan anaknya itu sampai sekarang masih mabuk-mabukan. Susah sekali itu keluar. Karena dia merasa kalah dari kakaknya, merasa kalah dari bapaknya, dari kesuksesan bapaknya, merasa tersendiri, merasa paling nggak benar gitu. Karena kaulan sadidah tadi tidak mampu melihatkan solusi ke depan. Dan demikian pula, mohon maaf ya, kalau kita terkena musibah apapun itulah, cobaan apapun itu. Misalkan kita ditabrak mobil atau ditabrak ini. Kalau kita lihat yang sekarang, saat ini, kita pasti stres. Kita pasti kecewa, sedih. Tapi kaulan sadidah itu, setidaknya kita berkata-kata sesuatu yang nanti. Alhamdulillah, kita diserempet mobil kita oleh orang. Saya sering sekali ketika selesai ceramah begini, waktu itu pernah sama istri waktu masih pakai mobil yang lama, habis ceramah soal kaulan sadidah ini saya ingat. Mobil lagi lampu merah, ada ojek yang kena spionnya patah. Saya bilang alhamdulillah, ini sekarang kita mengamalkan. Jangan lihat sekarang, kalau lihat sekarang pasti kita kesel, kita lagi udah diam di lampu merah, ditabrak, dianu gitu, kita bukan salah kita dizolimi, kita dianu, kita pasti marah, kesel, sedih. Tapi coba lihat nanti apa maksudnya? Yang kita rugi yang kita akan tanggung ini, kita harus beli spion lagi dan lain sebagainya. Kita tidak salah sama sekali, kita berjalan di jalur yang benar, pasti nggak akan kemana. Keluar berapa? 500.000 misalkan. 500.000 itu modal buat kita investasi. Allah kan tidak akan tidak akan ingkar janji Allah itu. Allah tidak akan mengurangi balasan bagi orang yang beriman.
Kita pikir hilang 500.000, enggak. Investasi. Kalau kita bisa melihat ya, masa depan, solusi kaulan sadida, keluar dari persoalan. Persoalan pasti ada. Oke? Nah, yang keempat, dindinglah yang bisa menyatukan atap dan lantai. Artinya apa? Kata-kata yang bisa menyatukan yang tinggi dengan yang rendah. Kata-kata yang bisa menyatukan, mengayomi yang rendah tidak merasa rendah, yang tinggi juga tidak merasa tinggi. Ya, saya sering sekali. Ada lagi contoh jamaah, anaknya juga biasanya anak bontot ya. Saya nggak tahu kenapa kok begitu ya. Cerita, ngobrol ya, kebuka penyebabnya. Penyebabnya adalah kakaknya ini berprestasi sekali, yang bawah ini sangat tidak berprestasi. Akhirnya si ibunya sendiri yang bilang, padahal ya Ustaz, saya selalu kalau kakaknya dapat prestasi ini, saya langsung bilang ke adiknya, Dek, itu lihat contoh kakakmu itu loh. Bisa begitu. Tapi dia nggak semangat juga tuh Ustaz. Masya Allah, dalam hati saya, ini kekeliruannya di situ, Bu. Salahnya tuh di situ. Itu tidak kaulan sadida, kita membanggakan yang atas. Sementara yang bawah juga bagian rumah kita. Kaulan sadida tuh yang begitu. Loh, harusnya gimana Ustaz? Harusnya begini. Kakaknya berprestasi, ibu puji kakaknya. Jangan di depan adiknya. Kakak, kamu hebat. Mama atau ibu bangga sama kamu. Sudah selesai, datang ke adiknya tanpa ada kakak. Dek, kamu nggak perlu silau dengan prestasi kakak. Kamu juga bisa kok, apapun itu. Ikan kan nggak bisa disuruh manjat pohon, sebagaimana monyet nggak bisa berenang di air. Jadi Mama yakin kamu juga punya potensi yang belum keluar. Insya Allah sama-sama kita cari. Luar biasa. Motivasi lah. Contoh tadi. Mana tadi? Oh, maaf, nggak ada kayaknya. Saya nggak cuplik kalimatnya, tapi yang tadi di Semarang ini, Bapak Ibu yang dia membandingkan dengan kakak iparnya. Ya. Jadi itu suaminya Mbak Anu misalkan gitu ya. Dia bisa cari duit Anu, cari ini, cari itu, nah, itulah. Tersinggungnya tuh di situ. Banding-bandingkan. Jadi atas dan bawah. Selalu ada yang lebih, selalu ada yang kurang di atas kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita ini. Dan itulah kaulan sadida. Oke, jadi ini kaulan sadida. Kata Allah tadi, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah dengan qaulan sadida. Nah, lawannya qaulan sadida namanya qaulan zur. Biasanya kalau orang susah berkata-kata qaulan sadida, biasanya dia karena sudah terlalu banyak berkata-kata qaulan zur. Perkataan yang zur. Apa itu perkataan zur? Yang pertama, ada dua maksudnya perkataan zur itu. Silakan surat Al-Quran ayat ke-4. Jadi kalau kita latihan berkata-kata qaulan sadida, dengan sendirinya qaulan zur ini akan keluar, akan hilang dari diri kita, akan habis. Tapi kalau kita tidak mau berkata-kata qaulan sadida, maka biasanya yang ada tuh ini qaulan zur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia atau Muhammad, dibantu oleh orang-orang yang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Iya, terima kasih. Jadi, Faqad ja'u zulman wa zura. Zura itu artinya kebohongan, dusta. Jadi kalau orang banyak ngomong bohong, bicara yang dusta, maka dia akan kesulitan berkata-kata qaulan sadida. Itu maksudnya. Susah punya kata-kata yang bisa menenangkan. Susah keluarkan kata-kata yang mengayomi. Susah mengeluarkan kata-kata yang melihat masa depan. Susah.
Kenapa? Kebanyakan bohong. Qaulaz zur. Zur. Nahwal hadis perkataan yang melalaikan. Qaulaz zur ya, bohong. Jadi mungkin pengen kelihatan keren, harus bohong ini, tambahin dikit itu, tambahin ini, tambahin itu. Gitu. Nah itu qaulaz zur. Oke, saya cepat ya udah zur. Yang kedua al-mujadalah. Ya. Mungkin langsung aja gampang nggak usah dibaca ya. Qaulaz zur yang kedua adalah judgment dan merampas hak. Perkataan yang judgmental dan merampas hak itu luar biasa. Judgment tuh gini. Kalau dalam kasus ini al-mujadalah ini adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, saya gak mau lagi sama kamu. Kamu ibarat ibu saya. Ibu itu kan adalah wanita yang tidak boleh dinikahi kan, tidak boleh disentuh oleh seorang anak, gitu ya, oleh seorang laki-laki kan. Jadi mengatakan itu kepada istrinya, padahal itu istrinya, gitu ya. Itu artinya merampas hak istrinya tanpa diceraikan, tanpa gitu ya. Jadi menggantung gitu ibaratnya gitu. Nah yang kedua yang dimaksud dengan zur di sini adalah judgment. Tadi saya nggak suka sama kamu, ya udah kamu nggak cocok sama saya, kamu nggak bisa, kamu nggak ngerti. Nah ini sering kita katakan terutama kepada anak-anak kita. Kamu tuh nggak ngerti, kamu tuh belum tahu, kamu tuh nggak paham. Padahal kata-katanya bisa diganti, bisa diubah. Kenapa susah? Karena kita terlalu sering berkata-kata kayak gini. Misalkan, menurut pengalaman mama, itu kan sama juga kan? Menurut pengalaman mama, itu akan begini. Menurut pengalaman papa, nanti begini. Sama juga, kalau orang tidak bisa qaulaz sadida, dia akan qaulaz zur, dia akan berkata, kamu tuh gak ngerti. Kamu tuh masih anak bawah. Papa udah di 30 tahun jadi kerja. Nah, itu qaulaz zur, padahal maksudnya sama. Nah, kalau dibalik, jadi qaulaz sadida tadi dari awal. Menurut pengalaman papa, kamu akan begini, nanti kamu begitu. Beda. Ibu yang dirahmati Allah. Beda. Nah, demikian pula dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan ya, ini saya aja membayangkan saja. Kalau seandainya pasangan kita sakit, saya berkali-kali Bapak Ibu ya diundang ke rumah jamaah itu yang mohon maaf ya, ada yang suaminya sakit, ada yang istrinya sakit, yang sudah stroke, udah nggak bisa bicara, terus kita berdoakan gitu. Itu nggak mudah Ibu. Ada lagi yang istrinya, ada juga yang istrinya nggak mudah. Dan kita membutuhkan qaulaz sadida, tidak qaulaz zur. Tapi kalau saatnya nanti datang, kita belum latihan qaulaz sadida, waduh, beratnya luar biasa. Kan? Jadi inilah qaulaz sadida. Solusi Allah pertama bertakwa, yang kedua wal yaqulu qaulaz sadida. Kalau takwa saya yakin kita bisa mencari di mana-mana di YouTube dan lain sebagainya. Tapi qaulaz sadida ini perkataan yang memiliki filosofi tembok rumah. Ya, saya ulangi sedikit 4 hal tadi tembok rumah. Yang pertama perkataan yang lurus, konsisten. Ya. Yang kedua perkataan yang dihiasi, karena perhiasan kita akan gantung di tembok rumah dengan kebanggaan, dengan bangga kita ya berkata-kata itu. Yang ketiga perkataan yang mampu membuat pendengarnya melihat solusi persoalan, dari persoalannya melihat solusi, melihat jalan keluar, melihat optimisme, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, melihat optimisme. Yang ketiga perkataan yang bisa menjatuhkan atap dan lantai, artinya bisa menjatuhkan yang kurang ya, dengan yang lebih. Yang lebih tidak merasa jumawa, yang kurang tidak merasa inferior. Itulah perkataan yang luar biasa. Kalau kita keluarkan perkataan itu, kita sedang menjaga cinta di antara kita, baik kepada suami, istri maupun kepada anak-anak kita. Dimanapun dan dalam cobaan apapun, gak malu. Kalau qaulaz sadida. Dan satu lagi tadi bertakwa. Sebaliknya kalau qaulaz sadida, qaulaz zur, judgment dusta. Judgment itu seperti tadi, saya sedih, saya pengen disayang suami dari Bu Kasih Utami, itu kan judgment. Judgmentnya dia, saya tidak pernah disayang suami. Artinya dia tidak pernah bicara kepada suaminya, apa sih yang suaminya juga mungkin nggak ngerti, nggak tahu, akhirnya pendam sendiri, akhirnya stres, akhirnya ya terjadi depresi.
Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mau ada pertanyaan? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua para pengantin lama ke merawat cinta kita. Tadi sampai ke surga insya Allah. Ya, jadi berkumpul bersama keluarga di surga itu nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang yang masuk surga. Orang yang masuk surga banyak, tapi yang diberikan nikmat bersama dengan keluarganya itu beda. Surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-25. Ayat 25. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Allah berkhusus kepada Pak Jim Chandra dan Ibu Kepala. Kita doa sama-sama ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi al-mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, kami mengikrarkan bahwa Engkaulah Tuhan kami dan kami ini hamba-Mu. Engkaulah yang menciptakan kami. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nikmat-Mu, karunia-Mu turun selalu kepada kami secara senantiasa. Kedengkian kami, dosa kami, maksiat kami naik kepada Engkau. Tapi tetap saja ya Allah, nikmat-Mu, karunia-Mu turun kepada kami. Maka ampunilah kami ya Allah, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kami kecuali Engkau. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم ربيطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati kami bersama ingin bertaut, mencoba belajar untuk mencintai-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kuatkanlah persatuan hati-hati kami ini. Terangilah ya Allah hati-hati kami ini. Bantulah hati-hati kami ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Memaafkan kesalahan dan dosa di masa yang lalu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sungguh Engkau sebaik-baik penolong dan sebaik-baik teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Dari topik walidayah, mohon maaf apabila ada keliruan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat terus baru makan. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Tohir. Sungguh menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Mungkin saya tidak perlu menyimpulkan, barangkali hanya ada poin bahwa komunikasi dalam rumah tangga itu bisa membawa keberkahan, tapi bisa juga menjadi bencana dalam rumah tangga. Dengan bekal ini mudah-mudahan kita semua masing-masing bermuhasabah diri untuk mengkoreksi komunikasi kita dengan pasangan kita masing-masing. Amin. Mengingat waktu sudah zuhur, kita tutup saja pertemuan ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat zuhur dulu Pak Ustaz. Setelah itu baru kita menikmati hidangan